Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bersama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Walau kita saling berjauhan, berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya hati kita bersatu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab Tuhan sungguh terlalu indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas, dan kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus dan pengorbanan-Mu Tuhan, yang sudah melayakkan kami untuk kami memberikan pujian kami Yesus. Biarlah kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memberikan setiap pujian penyembahan kami Yesus. Biarlah pujian kami manis kedengaran di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tidak tahu Tuhan membalas dengan apa kebaikan-Mu Yesus. Kau sungguh terlalu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan yang sudah Kau berikan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nikmati pujian kami Tuhan. Amin. Ku berdiam dekat Bapa. Indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia. Terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak.
hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau berkati hati Tuhanku. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menyertai sepanjang Tuhan seminggu, dan kami saat ini bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kami terbatas oleh Tuhan ruang, tapi kami tahu bahwa Roh-Mu yang memberkatukan kami semuanya, Bapa. Tuhan, kami telah banyak memuji, membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai, memberikan pengertian-pengertian kepada setiap jemaat, di mana saat firman disampaikan, biarlah Tuhan mereka menangkap isi hati-Mu dan yang diperlukan oleh setiap jemaat di tempat GCPD Ngakedati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Mu urapi, biarlah Tuhan yang hamba-Mu sampaikan semua merupakan isi hati-Mu untuk keperluan jemaat-Mu di Ngakedati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ke 33. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah itu akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua yang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang telah kita baca, ya, perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran ini, ya, yang selama ini, ya, menjadi topik, apalagi di dalam masa sekarang. Banyak orang yang khawatir, ya, tentang pekerjaan, tentang hari depannya gimana. Karena selama ini, selama mulai Maret sampai sekarang, kita tidak bisa bebas, ya, di dalam kita bekerja, di dalam kita berkelompok, bersosialisasi dengan yang lain. Tapi firman Tuhan malah siang hari ini, ya, mengingatkan bahwa kita tidak boleh khawatir, ya. Kalau kita baca di ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa jangan khawatir akan hidupmu. Hidup kita adalah dua, hidup sang sementara dan hidup yang akan datang, yaitu kekekalan. Dan yang biasa kita khawatirkan, kebanyakan orang, ya, dikhawatirkan, ya, mengkhawatirkan hidupnya yang saat ini. Ya, disebutkan di sini bahwa hidup, jangan khawatir akan yang akan kau makan dan kau minum, dan jangan khawatir akan tubuhmu tentang pakaian. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang keadaan dan keperluan pokok kita di dalam hidup, ya. Tuhan telah mengingatkan, ya, bahwa burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan di lumbung, Tuhan peliharakan. Itulah suatu bukti bahwa Tuhan memberikan suatu contoh, ya, kepada kita bahwa burung pun, ya, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan di lumbung, dan tidak menabur, dipeliharakan oleh Tuhan. Apalagi kita, ya, kalau kita lihat bahwa kita lebih dari burung, Bapak Ibu Saudara, ya, kita diciptakan oleh Allah sesuai gambar dan rupanya, dan kita berharga di mata Tuhan, dan kita merupakan biji mata Tuhan. Artinya apa? Kalau kita merupakan biji mata Tuhan, maka sedikit pun tentang kelainan di mata, kita akan dipelihara dan akan dibersihkan di mata kita. Artinya apa? Tuhan memperhatikan sampai sekecil-kecilnya. Bapak Ibu Saudara, tentang tadi yang kita baca, apa yang hendak kamu makan, atau minum, dan pakaian, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seringkali dibingungkan, dikhawatirkan akan kehidupan kita sehari-hari, ya, tentang makanan, tentang masa depan, ya. Tuhan katakan bahwa Salomo pun, ya, tidak didandani seperti bunga bakung, ya, yang dia tidak bekerja dan tidak memintal. Artinya apa? Salomo sebagai seorang raja pun, ya, tidak didandani Tuhan seperti bunga bakung. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Tuhan tidak bermaksud bahwa mempersiapkan, merencanakan, ya, kebutuhan fisik kita untuk masa depan kita itu salah, enggak, ya. Yang Tuhan salahkan, ya, yang Tuhan larang adalah saat kekhawatiran, kecemasan kita menunjukkan bahwa kita kurang percaya di dalam pemeliharaan Tuhan ataupun kasih Tuhan, ya, terhadap kita, Bapa kita sebagai Allah kita sebagai Bapa kita juga. Tuhan memperhatikan semuanya ini, Bapak. Ya, oleh sebab itu kebanyakan yang dikhawatirkan adalah hal-hal materi, hal-hal jasmani kita. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah itu terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus, jadi jika demikian Allah mendandani rumput, kita dikasih gambaran juga. Rumput yang di padang pun, ya, yang tidak ada harganya, ditandani Tuhan. Ya, disebutkan di sini bahwa tidak ada ia akan terlebih lagi dalam mendandani kamu. Artinya apa? Tuhan dalam perkataan, tidaklah kita demikian Allah mendandani rumput. Artinya Tuhan sudah membukakan janji, memberikan janji terhadap kita bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya,
Saat kita mau ya berharap dan tidak khawatir yang berlebihan kepada Tuhan, maka kita lihat kuasa Tuhan yang bisa memeliharakan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering dikhawatirkan pada umumnya, ya, baik orang percaya, baik orang tidak percaya, yang diperhatikan tentang materi, tentang jasmani yang tidak kekal. Tapi Tuhan mau bahwa kalau Tuhan sudah berjanji hal yang materi, hal yang jasmani, yang tidak kekal, Tuhan aja bisa memeliharakan kita dan berjanji akan mencukupkan semua. Dan Tuhan akan memberikan semuanya bagi yang mengasihi Dia. Tapi lebih dari itu, Tuhan memberikan ayat yang ke-33, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bahwa kehidupan yang sementara Tuhan peliharakan, tapi Tuhan lebih lagi, ya, supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita disuruh juga Tuhan mencari tentang kekekalan itu, ya. Apakah kerajaan Allah itu? Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita baca ke Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apakah kebenaran? Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Roma 3 tadi, ayat 23 dan 24, bahwa semua orang telah berbuat dosa, ya, dan hilang kemuliaannya. Dan kita telah dengan cuma-cuma ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita yang tidak benar telah dibenarkan oleh Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita telah ditebus dari lumpur dosa dan kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita dibenarkan, Tuhan mau bahwa kelakuan kita, tindakan kita adalah sesuatu yang benar juga. Bapak Ibu Saudara, kebenaran di dalam Yesus itu diperlukan, Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebenaran atau kerajaan Allah bisa dihadirkan di dalam suatu kehidupan melalui kehidupan orang-orang yang selalu hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Perilaku kita. Ya, perilaku kita bisa sesuai dengan firman Allah, dan perilaku kita di dalam apa? Perkataan kita, ucapan kita, ya, perasaan kita, kelakuan kita semua menggambarkan kebenaran yang didapat di dalam Yesus Kristus. Karena kita telah dibenarkan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara, tentang kebenaran ini, ya, setelah kita dibenarkan, hidup kita, Tuhan tidak mau kita stuck di situ aja. Kita mau, ya, supaya mencari. Mencari itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kata kerja yang artinya terus-menerus. Kalau kita mencari sesuatu, kita harus mencari dengan sungguh-sungguh dan tekun. Carilah kerajaan Allah. Dari kita disuruh mencari terus, ya, mencari kebenaran demi kebenaran dari hari ke hari. Saat kita mencari terus dan hubungan kita pulih dengan Tuhan, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22 bahwa maka buah roh-roh itu akan timbul dalam hidup kita. Buah roh itu apa? Satu, kasih. Kedua, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, ya, bisa penguasaan diri, kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, kita baca tadi, kerajaan Allah itu apa? Adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saat kita telah dibenarkan dan kita dimampukan oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan keluar dalam kehidupan kita. Ya, damai sejahtera bukan bicara tentang yang di luar, tapi damai sejahtera kita berbicara tentang manusia dalam kita. Dan sukacita itu dari dalam. Damai sejahtera itu berbicara dari dalam yang keluar. Bukan dari luar yang masuk, tapi dari dalam yang keluar. Artinya
manusia dalam kita dirubah oleh Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus-Nya, dan kita dijadikan ciptaan baru yang segambar dengan Allah. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, berikutnya setelah kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kebenarannya? Kebenarannya adalah kita melakukan kebenaran Allah, dan melalui Roh Kudus kita berusaha, ya. Kita berusaha untuk mentaati perintah Allah. Kita berusaha untuk memiliki kebenaran Allah, dan kita berusaha untuk memisahkan dengan dunia, dan kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan siang hari ini, ya, Tuhan tidak memperhatikan, kita diingatkan Tuhan tidak memperhatikan hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak kekal, tapi Tuhan juga mau supaya kita mencari hal-hal yang kekal, yaitu apa? Mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Dan kebenaran itu ada di dalam Yesus, dan semua itu telah dibuktikan oleh Yesus bahwa perkataan itu adalah benar, dan Dia adalah yang menyelamatkan kita, dan Dia yang menanggung dosa kita, sehingga Dia sampai mati di atas kayu salib demi kita, supaya kita memperoleh kerajaan Allah itu kembali, dan memperoleh kebenaran itu kembali, dan kita dibenarkan di dalam Yesus. Oleh sebab itu Bapak Saudara, biarlah siang hari ini, pagi hari ini, kita biarpun beribadah terbentur oleh ruang, ya, tapi kita bisa menerima firman Tuhan. Itulah suatu kemurahan yang luar biasa, suatu anugerah yang besar. Masih kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang semuanya untuk kebaikan kita dan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu siang ini kita diingatkan kembali, apapun yang dihadapi saat ini, semua orang, bukan kita gereja ini aja yang menghadapi, bukan keluarga kita, bukan komunitas kita, tapi seluruh dunia menghadapi itu semuanya. Tapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan khawatir. Hal yang tidak kekal Tuhan telah menjanjikan, dan Tuhan akan memenuhi. Dan terlebih untuk kita adalah supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, yaitu tentang kekekalan itu. Demikian sharing firman Tuhan pada siang hari ini, biar semuanya bisa menguatkan kita dan bisa memberikan harapan, melihat kekuatan dan kuasa Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus, ya, yang mengingatkan kembali kepada pengorbanan Yesus Kristus untuk kita semua, dan untuk kita dibenarkan dan mencapai mendapatkan kerajaan Allah itu kembali. Kita akan angkat roti di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Sungguh
kami nyanyikan pada siang hari ini, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita semua. Oleh karena Tuhan kasih-Mu, kami ada saat ini, dan Kau telah selamatkan kami semuanya, Bapa. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini, kami tidak menghadapi sendirian, tapi kami menghadapi bersama Engkau. Bersama Engkau, kami semua Engkau mampukan semuanya, Bapa. Apa yang kami hadapi, itulah lebih kecil dibandingkan dengan kuasa-Mu yang begitu besar. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, bahwa kami hidup secara jasmani yang sementara Engkau jamin. Terlebih Tuhan, Engkau menjamin kehidupan yang kekal untuk kami, Bapa. Terima kasih Bapa semuanya, dan kami telah melakukan perjamuan kudus, kami telah makan tubuh-Mu, biarlah tubuh-Mu menguasai tubuh kami. Dan kami telah minum darah-Mu, biarlah darah-Mu menguasai darah kami. Dan seluruh aspek hidup kami Engkau proteksi dan Engkau lingkupi dengan Tuhan sifat-sifat Engkau. Biarlah yang keluar dari kami adalah sifat-sifat keilahian Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami semuanya, Bapa. Terima kasih atas semuanya, Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulalah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan di dalam anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus nantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Ibu Saudara ya.